And 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Stanley Saputra. Thank you bro udah datang hari ini. Sempat menyempatkan waktu untuk datang di studio kita. Thank you juga. Bro, sebelum kita berpanjang lebar, hari ini mungkin yang dengerin podcast dan nonton video ini pengen tahu dulu nih, sebenarnya backgroundnya seorang Stanley Saputra itu siapa sih sebenarnya? Oke, halo semuanya. Kenalkan nama gue Stanley. Gue sekarang bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai tenaga ahli. Oke. Kalau kita berarti kan sekarang ada di staf anggota DPRD untuk bagian DKI Jakarta mana ya? DKI Jakarta provinsi sih. Oh, provinsi DKI Jakarta. Kita mundur dari belakang dulu, yang menarik menurut gua adalah kuliah lu jurusan apoteker, benar ya? Betul. Oke. Mungkin masih gua sendiri pun juga masih agak meraba-raba juga sebenarnya apa yang dipelajarin sebagai apoteker. Tunggu sebelum. Berapa lama sih sebenarnya? Sama kayak yang lain nggak sih, 4 tahun gitu atau lebih cepat? Jadi kalau apoteker itu tuh lu mesti S1 dulu farmasi, itu 3,5 sampai 4 tahun. Terus kemudian ditambah sama profesinya lagi 1 tahun. Jadi itu 2 pendidikan yang berbeda. Oh, apoteker itu bukan dari S1-nya? Bukan. S1 berarti dari farmasi, itu kedua ngambil pendidikan lagi atau sertifikasi atau apa? Ngambil pendidikan lagi. Jadi kalau di kedokteran, jadi misalnya kayak lu udah selesai sarjana kedokteran 3,5 tahun, kan lu ada koas kan? Iya. Nah, kalau kita profesi apoteker gitu. Nah, sebenarnya koas kan sebenarnya bagian dari pendidikan profesi kan. Jadi kayak lu apply ulang pendidikannya lagi. Oke. Kok bisa nyemplung di jadi apoteker tuh, kok bisa sih? Ini lumayan unik sih. Jadi sebenarnya gue sendiri gue nggak tahu kalau gue mau jadi apoteker sebenarnya dulu. Iya. Yang gue tahu sebenarnya dulu cita-cita gue pas kecil gue mau jadi saintis. Jadi ya masa kecil lah ya, jadi kayak either cita-cita lu jadi pilot atau lu pengen jadi saintis gitu kan. Nah, salah satu cita-cita gue tuh gue pengen jadi saintis. Gue sadar bahwa pada saat itu gue suka banget meneliti. Terus kemudian pada saat SMA gue lumayan aktif dan salah satu pelajaran yang gue suka adalah pelajaran kimia. Kemudian pada saat itu pada saat itu biasa lah ya, kita udah mau dekat-dekat lulus kuliah, lulus sekolah, kita mau decide kita mau kuliah apa gitu kan. Gue dengar dari teman gue kayak dia bilang katanya, oh lu ambil apoteker aja gitu kan, karena kuliah apoteker tuh kayaknya seru dan impactful. Karena emang basicnya lu udah suka kimia dulu sih ya. Betul. Nah, terus gue pikir pada saat itu ceritanya gue udah keterima di teknik kimia UI. Terus gue bingung kayak, oh mana nih yang impactful atau yang enggak gitu. Terus gue pikir-pikir kayaknya kalau misalnya kayak jadi tukang bikin obat gitu kan, bikin obat kayaknya seru juga gitu. Jadi akhirnya gue decide untuk ambil apoteker. Dan akhirnya diambil di UI itu? Di Pancasila. Di Pancasila yang masuk farmasi terlebih dahulu itu? Iya, jadi gue pada saat itu di UI gue juga daftar farmasi, dan opsi keduanya gue ambil teknik kimia, cuman yang dapat teknik kimianya. Kalau mungkin yang gue penasaran juga adalah pada saat lo menjadi apoteker, itu lo mempelajari pasti kan bahan-bahan kimia dulu ya. Lo mempelajari penyakitnya juga kah atau hanya sampai mencampur obatnya jadi apa? Iya, jadi uniknya kalau kita ngomongin terminologi dari kedokteran sendiri kan sebenarnya skopnya kedokteran itu sebenarnya end to end kan, dari lu anamnesa pasien, lu ngelihat pasien kondisi seperti apa, lu mendiagnosa, terus kemudian lu tahu gitu pasiennya sakit apa gitu. Nah, kalau misalnya kayak farmasi ini sebenarnya kita belajarnya end to end sebenarnya. Jadi hampir mirip kayak dokter sebenarnya. Mirip, tapi mungkin sebenarnya porsi dokter untuk mendiagnosanya kita akan lebih sedikit. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kayak lu ngomongin kedokteran, misalnya dokter lebih akan ditempa untuk cara mendiagnosis dan sebagainya gitu kan. Dan itu pendidikannya lama banget. Nah, kalau kita sebenarnya kita hanya akan ringkas aja gitu. Hanya akan diringkas penyakit-penyakit seperti apa, terus kemudian ini dibuktikan dengan hasil lab apa, hasil penunjang apa dan sebagainya. Terus kemudian kita juga akan diminta untuk bisa jadi decision maker untuk pemberian obat gitu. Walaupun pada saat realita di lapangannya sebenarnya yang akan kasih decision untuk kasih obat kan dokter kan, resepin obat gitu. Nah, tapi fungsinya apoteker tuh kita juga harus mengerti juga lah minimal. Betul. Jadi kandungan-kandungan dari obat untuk apa minimal dia juga mengerti juga dan dipelajari juga. Dan kita sebenarnya juga turut untuk mereview dan merekomendasikan dokter juga
untuk obat apa yang paling tepat, dan kalau misalnya pasien misalnya mengalami efek samping obat, atau misalnya pasien dengan kondisi tertentu yang kita harus pantau obatnya dengan khusus gitu. Oke, sebenarnya gue juga masih agak abu-abu juga pada saat lo kuliah apoteker. Profesi apa saja yang sebenarnya bisa digeluti pada saat orang menjadi lulusan sebagai orang apoteker atau farmasi tadi ya? Iya. Itu apa saja sih sebenarnya? Jadi sebenarnya bedanya kalau misalnya lu jadi perawat atau lu jadi dokter, sebenarnya kan lu akan tahu bahwa setelah itu lu akan kerja di dunia perklinisan gitu. Lu kerja di rumah sakit atau lu klinik gitu. Nah, tapi kalau misalnya apoteker, sebenarnya apoteker itu dibagi jadi 3. Mungkin secara besar jadi 2, satu lu klinis dan yang kedua industri. Bedanya? Nah, kalau misalnya lu industri, itu tuh lu akan jatuhnya ke research and development atau pengembangan obat-obatan. Berarti ke pharma company. Oh, gitu. Iya. Jadi lu kerjanya lebih dihilir lagi kalau lu ngomongin obat. Lu ngembangin obatnya, terus kemudian lu memformulasi obatnya supaya lebih bagus untuk dicerna tubuh dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di porsi yang klinis, nah itu baru kita yang kerja di rumah sakit. Gitu. Itu penjurusan itu berarti setelah nanti lulus baru lu milih lagi ya? Atau pertengahan kuliah kita udah milih kita mau kuliah mau spesifikasinya di mana. Berarti pas di bangku kuliah pun sudah dipecah 2 ya, bukan pada saat lulus dan pekerjaan itu beda. Oke. Nah, akhirnya pada saat lulus lu masuk dulu kerja di? Dulu gue sempat kerja di rumah sakit dulu. Yang tadi lu bilang di apotek itu tadi, di apoteker? Iya, sebagai apoteker, gue kerja di Siloam Kebonjeruk. Gitu. Porsinya sebagai apoteker rawat inap. Nah, ini kan kalau kita ngomong dari perjalanan ini kan ini loncat agak jauh banget ya, tiba-tiba ada di DPRD kan. Iya. Karena gue sendiri juga bingung, karena pada saat yang gue tahu juga lu sebagai apoteker, terus habis itu menjadi staf ahli untuk DPRD. Perjalanan ke sana itu bagaimana bisa tembus ke sana ya? Karena kan banyak lah yang nggak cuman lu doang yang sebagai lulusan apoteker, yang pengen juga punya cita-cita lebih tinggi lagi, pengen masuk seperti itu gitu. Bisa sampai situ gimana? Oke. Gue mungkin cerita dulu background-nya. Jadi sebenarnya basis anchor-nya kenapa gue bisa terjun sampai sekarang, sebenarnya gue ingin memberikan dampak sebanyak-banyaknya. Tapi menurut gue perjalanan gue itu berjalan sesuai dengan pengalaman yang gue rasakan di lapangan. Jadi pada saat dulu gue kuliah farmasi, gue tuh sebenarnya nggak ada kepikiran gue ingin menolong orang sebanyak-banyaknya. Tapi by time sebenarnya gue ngerasa kayaknya ini sebenarnya profesi yang belum terlalu didengar, belum terlalu manfaatnya sebenarnya belum terlalu banyak dirasakan orang. Dan orang juga masih belum familiar banget kan? Betul. Karena kalau misalnya kita benchmarking ke negara-negara besar, sebenarnya profesi apoteker tuh sebenarnya jauh lebih kompleks lagi dibanding yang ada di sekarang. Bedanya? Kalau di sekarang kan sebenarnya kita lebih banyak diandalkannya untuk manajemen logistik, dan juga manajemen kefarmasian ya kan. Jadi lu akan sangat diminta fungsi lu untuk pengadaan obat, menjamin bahwa obat tersedia, menjamin bahwa pada saat peracikan obatnya nggak kenapa-napa, menjamin bahwa obat pada saat penyimpanan obatnya itu nggak rusak. Ya kan. Nah sebenarnya pada saat misalnya kayak efek samping obat dirasakan oleh pasien dan lain sebagainya, sebenarnya yang lebih banyak tahu tuh sebenarnya apoteker. Karena kan apoteker sebenarnya yang belajar detail karakteristik obat, lebih detail di obatnya. Betul, kan, gitu. Kan kita belajar detail di obatnya. Oh, ternyata obat ini dicampur sama obat ini tuh nggak boleh. Obat ini kalau misalnya diberikan kepada pasien gagal ginjal tuh bakal beresiko lebih parah lagi. Gitu. Nah, yang menarik adalah yang tadi gue garis bawahi adalah pada saat lu kuliah di farmasi pun juga tadi tidak kepikiran untuk membantu orang atau melihat kerjaan ini. Apa yang akhirnya merubah pikiran lo menjadi seperti itu? Gue awalnya sebenarnya dasarnya itu gue tertarik untuk menggali lebih dalam. Jadi gue pikir ide gue pada saat lulus sebenarnya gue pengen bisnis aja gitu, pengen bisnis apotek aja gitu misalnya. Tapi pada saat itu kan sebenarnya gue ingin memperdalam terkait ilmu kefarmasian gue kan. Caranya ya satu-satunya gue kerja tempat kerja yang paling kompleks, yang paling gue bisa mencerna, mengabsorb lebih banyak ilmu ya paling benar ya di rumah sakit, ya kan. Nah dari situ sebenarnya gue kerja dulu di rumah sakit. Nah sebenarnya mungkin tipping point ini mungkin yang gue lihat adalah pada saat gue kerja di rumah sakit, gitu. Gue ngelihat pada saat itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin rumah sakit sebenarnya
pelayanan yang kita berikan kepada orang kan sebenarnya personal kan, satu-satu gitu dan sebagainya. Nah pada saat itu gue ngerasa bahwa ini sebenarnya kayaknya banyak banget nih sistem-sistem kesehatan kita sebenarnya yang bermasalah. Pada saat itu gue mungkin simpel, gue balik lagi, gue mengalami itu semua berdasarkan pengalaman yang gue rasakan di lapangan. Pada saat itu gue cuma berprinsip bahwa sebenarnya yang berantakan ini tuh manajemen rumah sakitnya. Oke. Ada sesuatu, bukan berantakan keseluruhan, tapi pasti ada isu di manajemen rumah sakit. Dari situ akhirnya gue pikir kayaknya, wah gak bisa nih kalau misalnya gue memberikan dampak ke perseorangan. Karena sebenarnya root cause-nya itu sebenarnya ada di level rumah sakit. Root cause-nya ada di bagian insurance, yaitu BPJS misalnya. Terus gue resign, ceritanya pada saat itu. Terus kemudian pas lagi in between jobs, gue iseng gue apply ke magang di kantor gubernur. Pas itu program magangnya Pak Ahok. Terus kemudian gue apply internship, dan gue kebetulan keterima. Pada saat gue keterima itu selama 3 bulan gue lumayan seneng banget. Kok ini impactful banget ya, lo bikin suatu produk gitu ya, produk hukum gitu kan, program, tapi dampaknya tuh yang dirasakannya masyarakat luas. Jadi udah nggak ngomongin kayak hubungan personal lagi. Bukan personal lagi seperti kayak waktu dulu di rumah sakit lah. Betul. Gitu. Nah setelah itu, setelah gua melihat itu semua, gue berpikiran bahwa wah kayaknya seru juga nih kalau gue berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat atau public health. Pada saat itu gue ditawarkan untuk dipromosikan jadi staf gubernur. Untuk handle project kesehatan. Terus kemudian gue pilih join. Terus kemudian dari situ sebenarnya gue sangat menikmati lah, sebenarnya sangat menikmati kerja di eksekutif pemerintah. Gitu, karena direct impact. Lu ngomongin program, evaluasi program langsung kena gitu. Dan pace-nya pada saat itu cepet banget. Long story short, pada saat itu gubernurnya kan masuk penjara. Ya kan, Pak Ahok masuk penjara, terus kemudian kita semua ya cabut. Dan dari situ gue baru join ke Dr. Share, ke yayasan non-profit. Yayasan non-profit. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Dr. Share ini merupakan yayasan, nama Indonesianya sebenarnya Yayasan Dokter Peduli. Visi misinya sebenarnya menolong orang dengan kekuatannya sendiri. Nah, kebetulan sebenarnya dari Dr. Share sendiri fokusnya di bidang kesehatan. Yang kita bantu adalah kita memberikan bantuan medis kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi sebenarnya yang kita lihat targetnya sebenarnya di daerah terpencil. Programnya biasanya apa saja? Jadi program kita banyak. Satu, rumah sakit apung. Kita punya rumah sakit yang ada di atas kapal. Sekarang kita udah punya 2. Dulu sempat punya 3 juga. Ada partnership juga. Terus kemudian kita punya dokter terbang. Terus kemudian dokter terbang itu tim dokter yang naik pesawat terus kemudian ke daerah pegunungan Papua. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin demografinya Indonesia gitu secara geografis kan sebenarnya kita lumayan unik kan. Pulaunya kecil-kecil, tapi kalau misalnya kayak ada daratan yang luas, terbagi menjadi pegunungan-pegunungan yang susah banget dijangkau. Sedangkan di pegunungan-pegunungan yang susah dijangkau itu pasti ada orang. Masih ada orang lagi di situ. Gitu. Nah, gimana caranya sebenarnya kita mengamalkan sila-sila dalam Pancasila untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya masuk di lembaga sosial itu mulai membuat satu konsep-konsep melayani masyarakat. Betul. Dan akhirnya berkecimpung di staf ahli ini. Betul. Selama pengalaman lu sebagai staf ahli ini, sebenarnya program apa saja sih yang sebenarnya sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan juga? Kalau dari segi taktisnya sih sebenarnya banyak. Jadi beberapa program yang sekarang lagi kita highlight besar-besaran itu yang pertama satu tentang Formula E. Jadi DKI Jakarta kan punya rencana untuk mengadakan Formula E. Ya kan, tapi sebenarnya kayak di tengah pandemi Covid ini sendiri kita sadar bahwa pendapatan keuangan daerah kita tuh semakin kecil, bahkan turun hingga setengah. Dan kita lihat bahwa sebenarnya kegiatan Formula ini nggak mungkin bisa dilaksanakan tahun ini. Gitu. Nah, sebenarnya dari program-program tersebut yang sudah berjalan sebenarnya kan udah ada komitmen fee yang sudah kita bayarkan dan itu nilainya juga nggak kecil gitu kan. Nah, sebenarnya kita memperjuangkan gimana caranya supaya duitnya balik. Dan bahkan kalau kita ngomongin sebenarnya recovery ekonominya sendiri, nggak mungkin dalam 1 tahun tuh baik.
pasti dalam beberapa tahun bisa baik gitu kan. Nah dari situ sebenarnya kita maunya supaya kegiatan-kegiatan seremonial atau kegiatan-kegiatan event yang sebenarnya nggak masuk ke dalam perencanaan daerah tuh jangan dimasukin. Oke. Gitu. Nah terus kemudian yang kedua, jelas kalau dari segi kesehatan handle COVID-19, terus kemudian dari segi pendidikannya sendiri, kalau saat ini sih terkait sama penerima mahasiswa baru. Oke, mungkin yang menarik menurutku juga adalah satu, bagaimana penghandlean COVID saat ini? Kalau boleh jujur sih, kita ketolong banyak pihak sih ya. Karena kebetulan kalau kita ngomongin Jakarta kan semuanya ada di Jakarta, gitu. Jadi semua kegiatan pada saat penanganan COVID sendiri, dari kita kurang sampai kita cukup, itu tuh prosesnya lumayan singkat. Dan ini sebenarnya juga ada keterlibatan dari pihak swasta juga gitu, yang akhirnya menginisiasi untuk meningkatkan kapasitas tes, menyediakan rumah sakit yang lebih banyak dan lain sebagainya. Gitu. Nah kita ketolongnya tuh dari segi sananya, gitu. Oke, nah itu dia. Pada berarti ini banyak kegiatan yang lo lakukan juga di pemerintah ini, yang mungkin orang juga penasaran adalah bagaimana cara bisa masuk di sana sebagai staf ahli. Karena kan yang tadi bilang basicnya dari apoteker, lalu bisa masuk di staf ahli ini. Ya. Sebenarnya masuknya sih sama kayak lamar kerja kayak biasa ya. Sama jadi sebenarnya open recruitment aja gitu, open recruitment, terus kemudian dia rekrut melalui partai, terus kemudian pada situ gue berpeluang untuk didaftarkan juga sebagai bagian dari perangkat daerah juga, jadi akhirnya gue masuk ke sana. Kegiatan lo lakukan seperti yang kayak tadi lu bilang lah ya. Berarti melakukan kegiatan pemerintah dan mensosialisasikan yang ada sekarang. Oke. Meng, terakhir dengan ini kan berarti masih dalam rangka masalah COVID lah ya, orang masih ada social distancing segala macam. Dari lu sendiri apa yang sebenarnya perlu orang tahu dan disarankan untuk minimal menghindari lah yang COVID ini? Oke, basisnya sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa pandemi ini tuh jangka panjang. Oke. Dampaknya banyak sekali, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi juga. Nah, sekarang sebenarnya kita dituntut untuk gimana caranya kita bisa survive, ya kan? Nah, satu dari segi ekonomi pasti kita harus gimana caranya kita muter-muter, apalagi yang terdampak banyak sekali. Ya, sangat banyak. Dan kalau ngomongin personal, gue yakin personal juga ada yang kena, ada yang enggak. Yeah. Nah, kalau yang kena ya gimana caranya sebenarnya kita bisa survive dalam kondisi tersebut dan tetap berpikiran positif gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kesehatannya sendiri, sebenarnya kita ngomongin dua hal. Satu, kesehatan mentalnya, satu lagi kesehatan dari segi mencegah supaya nggak kena COVID. Nah, kalau dari segi nggak kena COVID, mungkin teman-teman udah pernah dengar, udah tahu sendiri lah ya. Pakai masker, terus kemudian harus sering cuci tangan, jangan nyentuh muka, terus kemudian kalau nggak penting juga jangan keluar rumah, gitu-gitu. Protap-protap kesehatan lah yang betul. Harus lakuin. Nah, tapi sebenarnya mungkin yang belum ke-highlight banget ini dari segi kesehatan mental. Misalnya? Jadi, banyak banget kan orang-orang sekarang yang depresi. Mendengar banyak sekali informasi-informasi negatif yang ada di berita. Terus kemudian yang kedua, apalagi yang kena dampak ekonomi, itu kan jatuh banget kan. Dan menurut gue pasti bukan cuma dari segi ekonomi, tapi dari segi mental juga sebenarnya ambruk banget. Dan itu yang salah satu yang harus diperhatikan juga sekarang ya. Betul. Nah, menurut gue sebenarnya paling penting kan sebenarnya well-beingness mental kita kan. Karena kalau enggak, kita gimana caranya mau bangkit lagi kalau misalnya dari pikiran kita aja sebenarnya udah drop. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Meng hari ini sudah berbagi di studio kita. Semoga yang dengar podcast ini menambahlah sedikit bahwa dari lulusan apoteker ternyata punya cabang kerja yang lain yang lu telah buktikan bisa juga, dan kegiatan apa saja sudah lakukan. Sip. Terima kasih. Thank you banyak Noel. Yo.